سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alladzi syara'al ahkama wa awdaha lanal halal wal haram. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi nujumil ihtidai wa masabihil zalam wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil qiyam amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan yang lalu kita telah menyelesaikan 3 kelompok, 3 golongan wanita yang tidak boleh dinikahi untuk sementara waktu, yaitu nomor kelompok keempat mengenai wanita yang bersuami atau bisa disebut dengan istri orang. Kemudian nomor kelompok atau golongan kelima tentang pelarangan menikahi wanita kelima, artinya mempoligami istri lebih dari 4. Kemudian kita juga telah mempelajari, kita telah membahas tentang golongan wanita yang tidak boleh dinikahi, yang nomor 6, yaitu wanita yang sedang menjalani iddahnya. Nah, untuk kali ini kita masuk pada pembahasan tentang golongan wanita yang tidak boleh dinikahi, yaitu yang nomor 7. Kelompok wanita yang nomor 7 ini adalah menikahi wanita kafir, menikahi wanita non-muslim. Adapun penyebab pelarangan, pengharuman, dan ketidaksahan menikah dengan mereka itu adalah kekufurannya itu. Oleh karena itu, maka apabila nanti pada suatu ketika mereka melepas, mencabut kekafirannya itu, yakni mereka masuk Islam, maka ketidakbolehan pengharuman terhadap umat Islam yang laki-laki itu dicabut, yakni boleh dan halal menikahi mereka. Karena seperti yang kita pelajari di beberapa pertemuan yang lalu, penyebab ketidakbolehannya itu sifatnya sementara. Artinya apabila sebab itu terlepas darinya, maka terlepas jugalah tentang pelarangan ataupun pengharuman untuk menikahi mereka. Adapun dasar ataupun dalil dari pelarangan umat Islam menikahi perempuan kafir itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 221. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatum mu'minatun khairum mim musyrikati walau a'jabatkum wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala abdum mu'minun khairum mim musyriki walau a'jabakum ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idznih wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadzakkarun. Inilah merupakan sebuah ayat yang menjadi dasar atau menjadi dalil tentang pelarangan umat Islam menikahi perempuan-perempuan kafir atau perempuan-perempuan non-muslim. Tepatnya pada penggalan ayat wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Wahai kalian semua, janganlah menikahi perempuan-perempuan kafir, perempuan-perempuan musyrikah. Nah,
Ini sampai kapan ini? Tentang pelarangannya ini, tentang ketidakbolehannya ini. Apakah selamanya? Jawabnya tidak. Hatta yu'min, sampai mereka itu, para perempuan yang kafir, yang musyrik itu, mencabut kekafirannya, yakni masuk Islam. Maka ketika mereka sudah masuk Islam, bolehlah untuk kita umat Islam untuk menikahi mereka. Kemudian juga tentang pelarangan ini, pelarangan menikahi orang-orang kafir, ya. Dalam penggalan ayat wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu, dan janganlah kalian semua wahai para wali, ya, para wali, janganlah menikahkan putri-putri kalian terhadap orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Pelarangan ini apakah selamanya? Jawabnya tidak. Di ketika penyebab pelarangan ini tercabut darinya, maka boleh para perempuan dinikahkan oleh walinya kepada orang kafir tersebut, orang musyrik yang sudah mencabut kekafirannya, yang sudah mencabut kemusyrikannya dengan cara beriman kepada Allah, dengan cara masuk Islam, hatta yu'minu. Jadi seperti itu. Kemudian juga kita perlu mengetahui bahwasannya orang kafir itu dibagi menjadi dua, ya. Orang kafir itu dibagi menjadi dua. Ada kalanya mereka itu, ya, berasal dari ahlul kitab. Nah, orang kafir ada yang dari kalangan ahlul kitab, yaitu orang-orang Yahudi atau Nasrani. Kalau di negara kita Indonesia, Kristen, Katolik. Ya, jadi seperti itu. Kemudian bagian yang kedua, golongan yang kedua, orang kafir itu di luar ahlul kitab, baik wasaniyat atau majusiyat, yaitu kelompok orang kafir penyembah patung, penyembah berhala, penyembah batu, penyembah pohon dan lain sebagainya. Yang diantara mereka itu disebut dengan Buddha, Hindu, Majusi, dan lain sebagainya. Jadi seperti itu ya pembagian tentang orang kafir ataupun non-muslim. Mengenai pelarangan atau pengharuman syariat Islam terhadap kaum muslimin untuk menikah dengan orang kafir itu dibagi atau dirinci menjadi dua. Yaitu yang pertama, tidak boleh menikahi orang kafir secara mutlak. Yang kedua, tidak boleh menikahi orang kafir kalau orang kafirnya itu, kalau non muslimnya itu selain ahlul kitab. Jadi seperti itu. Kemudian jika orang Islamnya itu perempuan, maka tidak boleh menikah dengan laki-laki kafir, menikah dengan laki-laki non muslim secara mutlak. Ingat, jika orang Islamnya itu dari perempuan, dari golongan perempuan, maka tidak boleh menikah dengan laki-laki kafir, dengan laki-laki non-muslim secara mutlak. Nah, pengertian mutlak di sini adalah baik dari kalangan ahlul kitab, yaitu Yahudi, Nasrani, ya, atau dari kalangan yang selain itu, dari Buddha, Hindu, Majusi, dan lain-lain. Jadi pengertian mutlak seperti itu. Jika orang Islamnya itu laki-laki, maka diperinci. Jika orang Islamnya itu laki-laki, maka dirinci lagi. Tergantung pada jenis kekafirannya. Karena kafir, karena non-muslim itu beraneka ragam, bermacam-macam. Jika perempuan kafir yang akan dinikahi itu dari golongan ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, maka itu boleh dinikahi. Akan tetapi apabila perempuan kafir yang akan dinikahi itu dari selain ahlul kitab, maka itu tidak boleh dinikahi. Seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kenapa kalau dari kalangan laki-laki yang Islam kok boleh menikahi wanita ahlul kitab? Sedangkan
kalau dari kalangan perempuan muslimah kok tidak boleh menikah dengan ahlul kitab. Para ulama menjawab ini dengan jawaban yang beraneka ragam, yang diantaranya adalah satu, laki-laki muslim, laki-laki yang Islam boleh menikah dengan wanita ahlul kitab karena imannya orang Islam itu lebih luas dan lebih sempurna daripada imannya ahlul kitab. Contoh seperti tentang kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para rasulnya, mereka mengimani sebagian saja, tapi mengingkari sebagian yang lain. Bahkan di antara mereka berdua, yaitu Yahudi dan Nasrani, saling mengingkari. Yahudi mengingkari kenabian Nabi Isa dan juga mengingkari kitabnya, yaitu kitab Injil. Demikian juga dengan Nasrani. Mereka mengingkari kenabian Nabi Musa dan juga mengingkari kitabnya, yaitu kitab Taurat. Ini masih belum dengan hal-hal yang lain. Mereka itu punya tradisi yu'minuna bi ba'd wa yakfuruna bi ba'd. Mereka mempunyai tradisi mengimani pada suatu sebagian dan mengingkari sebagian yang lain. Tidak dengan umat Islam, tidak dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para rasulnya diimani secara keseluruhan, secara totalitas. Baik yang turun kepada nabinya sendiri, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau kepada nabi-nabi yang lain. Maka oleh karena ini, yakni orang Islam lebih luas keimanannya daripada ahlul kitab, maka boleh kaum laki-laki yang Islam menikahi wanita ahlul kitab. Nah, sekarang bagaimana dengan perempuan muslimah? Dengan perempuan mukminah kok tidak boleh menikah dengan laki-laki dari kalangan kafir ahlul kitab? Jawabannya adalah, ya tadi itu, yakni imannya orang Islam lebih luas daripada imannya kafir ahlul kitab, yakni wanita muslimah, wanita mukminah itu sudah mencakup semua keimanan yang ada pada laki-laki ahlul kitab. Sementara imannya laki-laki ahlul kitab itu lebih sempit. Ya. Logikanya imam itu harus lebih luas daripada makmum. Yang akan dijadikan imam kan suaminya. Atau paling tidak sama. Suami itu harus lebih luas, lebih sempurna, dan lebih mencakup daripada istri. Seperti itu. Kemudian alasan selanjutnya, kenapa wanita muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki kafir dari kalangan Yahudi dan Nasrani? Jawabannya adalah karena wanita tabiatnya umumnya cenderung ikut pada suami, ikut pada pemimpin. Jadi sangat dikhawatirkan kalau muslimah menikah dengan laki-laki ahlul kitab, pada suatu saat nanti iman dan keyakinannya ikut pada suaminya, yakni keluar dari Islam dan ikut pada agama suami. Na'udzubillahi min dzalik. Adapun dasar ataupun dalil yang memperbolehkan orang Islam menikah dengan wanita kafir dari kalangan ahlul kitab, yaitu wanita dari kalangan Yahudi, Nasrani, Kristen, Katolik, adalah firman Allah dalam Al-Quran pada surah Al-Ma'idah ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum idza ataitumuhunna ujurahunna muhsinina ghairu musafihina wala muttakhidhi akhdan. Di dalam penggalan ayat ini tepatnya pada wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum,
yang menjadi dasar hukum diperbolehkannya laki-laki Islam menikahi wanita ahlul kitab, menikahi orang Kristen. Kemudian selanjutnya perlu juga diketahui bahwa laki-laki Islam yang diperbolehkan menikahi wanita kafir non-muslim itu harus memenuhi persyaratan, yaitu ada 2 persyaratan. Ya, syarat yang pertama adalah wanita yang akan dinikahi itu harus dari kalangan kafir ahlul kitab, yaitu Yahudi, Nasrani ataupun Kristen. Maka tidak boleh dari kalangan kafir, dari kalangan musyrik, dari kalangan penyembah patung, penyembah berhala, penyembah api, dan penyembah yang lainnya seperti dari kalangan Buddha, Hindu, Majusi, dan lain-lain. Kemudian syarat yang kedua, untuk diperbolehkan laki-laki menikahi wanita non-muslim dari kalangan ahlul kitab, wanita yang akan dinikahi yang dari kalangan ahlul kitab itu harus tergolong wanita yang pandai menjaga kehormatan dirinya, pandai menjaga harga dirinya, pandai menjaga kesucian dirinya. Bukan wanita yang punya pergaulan bebas, suka membuka aurat, ahli zina, ataupun dia merupakan pelacur. Tidak seperti itu. Makanya Allah tidak langsung mengatakan walladzina utul kitaba min qablikum. Tidak seperti itu. Karena kalau langsung seperti itu, maka di situ tidak ada syarat wanitanya itu muhsanat, wanita yang baik-baik, wanita yang pandai menjaga kehormatan dirinya. Tidak seperti itu. Akan tetapi Allah berfirman wal muhsanatu minalladzina utul kitaba min qablikum. Ada kalimat wal muhsanatu sebelum minalladzina utul kitaba min qablikum. Ini artinya bahwa diperbolehkannya kaum laki-laki Islam menikahi perempuan dari kalangan kafir ahlul kitab itu harus memenuhi syarat, memenuhi kriteria wanita yang bersifat muhsanat, yaitu wanita yang pandai menjaga kesucian dan kehormatan dirinya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya yang harus diketahui juga oleh kita bahwa para ulama terdahulu hingga ulama masa kini tidak ada yang menganjurkan bagi umat Islam laki-laki untuk menikah dengan wanita ahlul kitab walaupun syarat-syaratnya terpenuhi, walaupun secara fikih, secara hukum diperbolehkan dan dihalalkan. Yang ada justru sebaliknya, mereka selalu menasihati kita selaku umat Islam, mereka selalu memberikan peringatan untuk kita agar supaya tidak menikah dengan kafir ataupun non-muslim dari kalangan manapun. Yang mana tujuan para beliau itu agar supaya tidak memudah-mudahkan, agar supaya tidak menggampang-gampangkan menikah dengan mereka. Apa tujuan mereka memberi nasihat pada kita? Karena mengingat risiko, mengingat akibat, mengingat konsekuensi yang akan dihadapi sangat berat sekali. Keimanan, akidah, keyakinan yang akan menjadi taruhannya. Dan yang lebih mengerikan lagi hal tersebut bukan hanya akan dialami oleh dirinya sendiri selaku orang tua, akan tetapi juga berlanjut pada anak cucunya. Seperti itu. Berikut akan saya berikan gambaran atau sebagian contoh dari akibat atau konsekuensi yang harus ditempuh oleh sang suami muslim yang menikahi perempuan ahlul kitab itu. Nah, 1, dia harus selalu berdakwah, selalu mengajak pada istrinya secara terus-menerus, tidak bosan-bosannya untuk masuk pada agamanya, yaitu agama Islam. Karena firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surah At-Tahrim ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim,
Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah, buatlah perlindungan, proteksi pada dirimu sendiri dan keluargamu, yaitu para istri kamu. Dijaga dari apa? Dari api neraka. Dan apabila dalam kenyataannya si istri meninggal, meninggal dunia dalam keadaan tidak masuk Islam, yakni tetap pada kekafirannya, maka dia pasti masuk neraka. Dia pasti tidak selamat dari api neraka. Oleh karena itu, merupakan suatu tanggung jawab yang besar mengenai hal ini pada suami sebagai kepala keluarga. Kemudian contoh konsekuensi berikutnya yang harus dihadapi oleh sang suami, di ketika mempunyai anak, maka dia suami, dia ayah wajib berusaha keras mengajak, mendidik anaknya supaya ikut pada keimanan, akidah, keyakinan ayahnya. Dan ini bukan suatu yang mudah, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Lebih berbahaya lagi jika sang istri menginginkan hal yang sama, yaitu supaya anak-anaknya mengikuti agama ibunya. Sementara sang suami biasanya umumnya sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan aktivitas di luaran sana, sehingga membuatnya sedikit waktu bertemu dengan anak-anaknya, membuatnya sedikit waktu untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya. Dalam kondisi seperti ini sangat dikhawatirkan dibuat kesempatan oleh sang istri, oleh si ibu untuk mendidik anak-anaknya agar supaya mengikuti agamanya. Dan masih banyak lagi kemungkinan-kemungkinan yang lain yang akan terjadi, yang semua itu tidak diinginkan sebenarnya oleh sang ayah. Seperti ketika punya anak 2 atau 3. Lalu sang ayah keburu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni meninggal dunia. Sungguh mengerikan kan? Kalau kita bayangkan tentang akidah dan keyakinan anak tersebut setelah ditinggal wafat sang ayah. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Oleh karena ini semua, maka para ulama menghimbau. Menghimbau ini berarti bukan ulama itu mengingkari tentang kebolehan umat Islam laki-laki menikahi perempuan dari kalangan ahlul kitab. Bukan seperti itu. Menghimbau pada kita untuk tidak menikah dengan wanita non-muslim dari kalangan manapun. Karena itu lebih hati-hati, itu lebih aman dan lebih selamat dari berbagai macam konsekuensi. Terlebih lagi dengan firman Allah, ulaika yad'una ilan nar. Mereka itu orang kafir, baik dari kalangan ahlul kitab atau dari kalangan wasaniyat, majusiat, itu semuanya akan mengajak kita untuk menuju ke neraka. Seperti itu. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lagi pula di sekeliling kita, di sekitaran kita banyak berkeliaran wanita-wanita muslimah, wanita-wanita mukminah yang bersifat muhsonah, yang pandai menjaga kehormatan dirinya, cantik-cantik lagi. Dan itu adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Lalu untuk apa kita berpaling dari mereka demi untuk mengejar wanita-wanita non-muslim yang berisiko tinggi. Seperti itu. Baik, mari kita kembalikan pada inti pembahasan kita, yaitu pembahasan nomor 7. Yaitu mengenai pelarangan atau pengharuman menikahi wanita kafir atau wanita
non muslim. Yang penyebabnya kenapa tidak boleh menikahi mereka? Penyebabnya adalah kekufuran itu sendiri yang bersifat sementara. Maka apabila suatu ketika penyebabnya hilang, yakni mereka mencabut dari kekafiran, mencabut dari kemusyrikan, mereka masuk Islam, maka pelarangan dan pengharuman itu menjadi hilang juga, berubah menjadi boleh, menjadi halal dan sah untuk dinikahi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan, berbentuk apapun kesalahan itu, mohon dimaafkan dan dikoreksi. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.